Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana biasanya di subuh Rabu ini kami menyampaikan tanya jawab agama. Insyaallah pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan satu persoalan masalah ketarjihan. Sebuah persoalan Muhammadiyah bermazhab majelis tarjih atau bukan. Ada sebuah pertanyaan. Ada yang bertanya bahwa Muhammadiyah adalah organisasi yang bermazhab kepada majelis tarjih. Bagaimana penjelasannya? Pertanyaan dari peserta penataran Al-Islam di Surabaya, ya, dari Surabaya. Jawaban dari tim majelis tarjih, perlu dijelaskan dulu arti bermazhab dan perlu diketahui pula berorganisasi serta majelis tarjih itu sendiri. Yang pertama, mazhab berasal dari kata kerja zahaba, yang artinya ia telah berjalan atau telah pergi. Bahkan dalam penggunaan dapat berarti pula ia telah berlalu dan ia telah mati. Banyak dipakai dalam kalimat yang artinya ia telah pergi atau ia telah berjalan. Dari segi bentuk kata menurut bahasa Arab, mazhab itu bentuk atau masdar dari kata kerja zahaba. Penjabarannya ialah zahaba yadhabu zahaban dan zuhuban serta mazhaban. Artinya mazhab ialah tempat yang dilalui yang berarti sebuah jalan. Kata mazhab dalam suatu hadis sesuai dengan konteks dan maksud pembicaraan yang telah ada, bukan berarti jalan dimaksud seperti menurut riwayat keempat Ashabus Sunan dari Mughirah sebagai berikut. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba al-madhhaba ab'ada qal dhahaba li hajatihi, rawahul at-Tirmidzi anil Mughirah. Artinya, dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila hendak ke mazhab, ya, menjauh artinya berjalan. Mughirah berkata, artinya ia Rasul pergi berhajat, ya. Hadis dari Mughirah. Maksud mazhab di situ ialah tempat buang air. Artinya ini ada juga hubungannya dengan kata tempat pergi. yakni makna majaz dari tempat pergi atau suatu hajat.
sebagaimana biasa kita gunakan kata belakang untuk arti buang air, seperti ungkapan mau pergi ke belakang. Kita tinggalkan pengertian mazhab dari segi bahasa dan kita kaji arti mazhab menurut istilah ahli fikih. Ialah sesuatu aliran atau jalan yang ditempuh dalam pengamalan hukum yang dipercayainya. Dapat dicontohkan seperti kata-kata yang diungkapkan oleh salah satu imam mazhab, yakni Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, "Idza shahhal hadis fahuwa madhabi." Kata beliau, apabila kita dapati telah sah sebuah hadis sahih, sebuah hadis yang kredibilitasnya dapat dipertanggungjawabkan, maka itulah mazhabku, kata beliau. Mazhab di situ berarti dasar pendirian yang kemudian diikutinya, sebagaimana juga kata Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, "Idza shahha 'indakumul hadis faqulu li kai adhaba ilaihi." Artinya apabila telah sahih hadis ada padamu, ya, apabila kamu mendapati sebuah hadis yang sahih, kamu berpegang kepada sebuah hadis yang sahih, maka katakanlah kepadaku agar aku dapat pergi menuju mengikuti kepadamu. Yang kedua, atau bagian B, Muhammadiyah adalah organisasi gerakan Islam, gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi munkar, berakidah Islam, bersumberkan yang utama Al-Quran dan As-Sunnah makbulah. Dalam bidang penelitian hukum Islam, pemberian bahwa pertimbangan kepada pimpinan persyarikatan guna menentukan kebijaksanaan dan pelaksanaan hukum Islam kepada anggotanya, serta mendampingi pimpinan persyarikatan dalam memimpin anggota dalam melaksanakan ajaran Islam oleh persyarikatan Muhammadiyah diserahkan kepada Majelis Tarjih. Majelis Tarjih dalam melaksanakan tugas di atas melangsungkan muktamar di samping mengadakan pertemuan Lajnah Tarjih atau pimpinan majelis. Kesemuanya ditempuh dengan pokok-pokok antara lain dalam membicarakan masalah hukum agama. Majelis Tarjih menempuh jalan istihad, ya, jama'i, istihad ataupun sebuah upaya menentukan sebuah hukum yang dilakukan secara bersama-sama, bukan hanya satu orang, tetapi dari berbagai disiplin ilmu. Ada ahli hadisnya, ada ahli Al-Qur'annya, ada ahli astronominya, ada ahli di bidang kesehatan dan lain sebagainya, berkumpul dalam suatu forum, berkumpul dalam suatu majelis, menentukan sebuah hukum yang akan ditentukan. Membicarakan masalah dengan sistem musyawarah oleh sekelompok ahli, mencari dalil-dalil yang dipandang kuat untuk dijadikan dasar dalam memutuskan hukum suatu masalah. Suatu yang menjadi keputusan tidak begitu saja dilaksanakan, tetapi ditanfidkan dulu setelah pertimbangan masa-masa oleh persyarikatan. Maksud dari pentanfidan adalah untuk keseragaman dan menuju adanya kesatuan pengamalan, menghindari perselisihan. Sebenarnya sebelum ditanfidkan dalam mengambil keputusan, Majelis Tarjih mulai dari merundingkan sampai kepada penetapan tidak ada sifat perlawanan, yakni menentang segala yang tidak dipilih oleh tarjih. Majelis Tarjih dalam memutuskan berdasarkan pada dalil yang dianggap paling kuat yang didapati dikala memutuskan suatu persoalan. Untuk pelaksanaannya dilakukan tanfid yang kemudian menjadi keputusan bersama. Kalau ada anggota Muhammadiyah atau anggota Majelis Tarjih atau anggota Lajnah Tarjih sesudah ditanfidkan tidak mengamalkannya, tentu berarti sesuai dengan keputusannya sendiri. Dua hal, yaitu tentu juga tidak sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala surat As-Saff ayat yang kedua, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Artinya, wahai orang yang beriman, mengapa engkau mengatakan apa yang tidak engkau perbuat? Lain halnya kalau ia mendapat dalil yang lebih kuat setelah diteliti, maka tidak ada salahnya secara perorangan mengamalkan yang didapat itu, dengan catatan segera mengajukan usul untuk
peninjauan kembali kepada keputusan itu, dan yang tentu akan diadakan penelitian selanjutnya untuk dijadikan salah satu pembicaraan dalam muktamar tarjih berikutnya, yang kemudian yang kemungkinan diterima atau juga kemungkinan ditolak karena ternyata dalil yang didapati tidak benar-benar lebih kuat atau tidak sesuai dengan kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh muktamar tarjih sebelumnya. Sebagai kesimpulan, majelis tarjih tidak menjadikan himpunan putusan tarjihnya sebagai mazhab, tetapi menjadikan himpunan putusan tarjihnya sebagai bahan rujukan untuk ditelaah dalam pengamalan agama sesuai dengan dalilnya. Muhammadiyah termasuk majelis tarjihnya tidak bermazhab dan tidak membenarkan warganya untuk bertaklid. Setiap orang hendaknya dalam pengamalan agamanya mengikuti dalil yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah, dengan kata lain iktiba kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Jadi tidak dihalangi orang yang mengamalkan Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah dalam hal ini, yang makbulah, yang dapat diterima, yang tidak atau belum dimuat dalam himpunan putusan tarjih. Dapat disimpulkan bahwa dalam hal pengamalan hukum Islam, Muhammadiyah tidak berafiliasi kepada satu mazhab tertentu, tetapi tidak mengesampingkan, tidak mengabaikan pendapat-pendapat dari imam mazhab, tetap memperhatikan pendapat-pendapat dari imam mazhab, mulai dari Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal dan seterusnya. Maka tentu menjadi pertimbangan Muhammadiyah dalam memutuskan perkara-perkara hukum dalam persoalan agama Islam. Akan tetapi Muhammadiyah memang tidak menjadikan satu mazhab saja sebagai pegangan, tetapi juga memperhatikan segala atau semua mazhab yang ada. Kalau kita melihat mungkin di Indonesia, sebagian saudara-saudara kita memang mengamalkan apa yang menjadi pendapat di mazhab Syafi'iyah, ya, ataupun mazhab Imam Syafi'i. Misalnya dalam tata cara ibadah, kenapa tata caranya ibadahnya seperti itu? Ya, salah satu penyebabnya adalah karena mengikuti sebagian besar pendapat dari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Semoga ini menjadi tambahan wawasan bagi kita, sehingga dalam mengamalkan amalan sehari-hari yang kita lakukan, kita dapat memahaminya. Kenapa kita mengamalkan ini? Karena atas dasar ini dan itu. Demikian, semoga bermanfaat bagi kami pribadi dan jemaah sekalian. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.